semangatnya nggak putus ya, semangatnya terus terus tetap ada gitu. Nah mungkin boleh diramein dulu nih kolom chatnya, gimana teman-teman sekarang masih ngantuk nggak? Apa udah nggak sabar nih mau talk show? Boleh nih diramein kolom chatnya. Ada yang tahu nggak hari ini kita pembicaranya siapa? Belum ada yang tahu ya, ini pasti. Oke deh, kalau langsung aja tanpa menunggu waktu karena sudah bergulir terus ya waktunya. Kita langsung saja. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari pembicara kita pada siang hari ini. Mungkin dari Mbak Mas Panitia boleh minta tolong untuk di-share screen. Ya, ini jadi salah satu CV dari pembicara kita. Beliau adalah Dr. Heru Sutanto Kurniawan, spesialis bedah. Beliau saat ini tinggal di Tangerang, Banten. Beliau menempuh pendidikan formal Fakultas Kedokteran di Universitas Udayana, Bali. Kemudian juga beliau menempuh General Surgery Residency Training Program di Sanglah General Hospital di Udayana University School of Medicine, Denpasar. Dan juga beliau menempuh residensi spesialis bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Bali. Nah, kemudian bisa dilihat di sini juga professional experience beliau, yakni ada di Bali Hospital Clinic pada tahun 2007. Kemudian mungkin bisa di-scroll ke bawah, Mbak Mas. Oke, nah beliau ini juga banyak nih mengikuti banyak misi-misi internasional dan misi-misi nasional. Salah satu contohnya adalah MSF Indonesia Mission Emergency Intervention pada tahun 2009 di Padang. Selain itu beliau juga ada misi internasional, yakni mengikuti MSF Pakistan Mission Emergency Intervention sebagai Field or MC Doctor pada tahun 2010 sampai 2011. Kemudian beliau juga pernah mengikuti MSF Afghanistan Mission sebagai Medical Director di Ahmad Shah Baba District Hospital Kabul pada tahun 2010 hingga 2013. Nah, saat ini beliau juga mengajar nih sebagai dosen di Universitas Pelita Harapan. Kemudian beliau juga bekerja di Siloam General Hospital. Nah, selain itu beliau juga menempuh banyak sekali informal education and training. Salah satunya yang pertama ada Nutrition Vaccination Course 40 Hours, Medical Sin Frontiers di Barcelona, Spain. Kemudian beliau juga pernah mengikuti Emergency Preparedness Plan in Southeast Asia di Manila, Philippines. Nah, kemudian juga beliau pernah mengikuti Definitive Surgical and Trauma and Acute Care Surgery Course di IKABI Batam, Indonesia. Nah, banyak sekali ya teman-teman untuk trainingnya yang diikuti beliau. Nah, selain itu beliau juga mempublis beberapa jurnal. Mungkin Mbak Mas belum minta tolong untuk di-scroll ke bawah. Nah, beberapa paper yang sudah beliau terbitkan itu salah satunya yakni kranioplasti untuk kasus cedera kepala pada tahun 2018. Kemudian beliau juga menerbitkan salah satu jurnal yakni Lead Diagnostic of Traumatic Diaphragmatic Rupture Experience in Developing Country pada tahun 2020. Selain itu, beliau juga menerbitkan Surgical Services During Pandemic Era in the Most Remote Part in Indonesia pada tahun 2021. Nah, selain itu beliau juga berpartisipasi di Center for Indonesia Medical Students Activities CIMSA Basic Surgical Course sebagai speaker and tutor pada tahun 2021. Dan beliau ini bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta Mandarin ya teman-teman. Jadi sangat keren sekali pembicara kita pada siang hari ini. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung kita sapa saja pembicara kita pada siang hari ini. Selamat siang, Dr. Heru. Selamat siang. Ya, apa kabar dokter? Sehat-sehat dok? Ya, bagus lah, baik. Gimana nih dokter, sedang di mana dok? Kalau boleh tahu. Saya sedang di ruang ganti ini. Waduh, waktu Sabtu tetap bekerja ya dok ya? Ruang ganti. Iya, waduh. Iya. Ya, keren sekali, mantap mantap sekali liburnya. Dokter. Sehat-sehat ya dokter. Baik, jadi pada siang hari ini kita ya dok akan membicarakan dan sharing-sharing tentang pengabdian masyarakat nih dokter tentunya, karena dari dokter sudah memiliki banyak sekali experience dan pengalaman dalam pengabdian masyarakat, khususnya mungkin dalam tidak hanya nasional ya dokter, tapi juga internasional begitu.
Iya, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada dokter telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti talk show kita pada siang hari ini. Oke, ya baiklah dokter, mungkin saya sebelumnya izin bertanya terlebih dahulu dokter, secara umum ya dokter mengenai pengabdian masyarakat. Nah, menurut dokter sendiri nih, pengabdian masyarakat itu sebenarnya apa sih dok, dan mengapa pengabdian masyarakat itu sangat penting? Pengabdian masyarakat ya, dulu Iya, simpel. Dulu waktu zaman saya sekolah itu, mungkin mungkin nggak berlaku sama yang lama ya. Jadi, maksudnya yang baru. Yang lama itu, iya, apa namanya, dulu kan sekolah itu kan diskusi di pemerintah. iya, Jadi, betul, organisasi. guru itu selalu ngomong sama saya. Waktu itu saya sekolah di Udayana Negeri kan. Jadi, guru itu selalu ngomong sama saya, kalau misalnya, apa namanya, kita ini sekolah dibayarin pajak, dibayarin oleh masyarakat. Jadi kalian ketika lulus, kita ketika lulus itu harus apa istilahnya? Membayar hutang budi, membayar hutang budi. Jadi ya mengembalikan eh, apa yang sudah dibayar oleh masyarakat melalui pengabdian kita. Jadi gini, kita itu disuruh mengabdi ke masyarakat karena kita sekolah udah dibayarin gitu ya. Itu zaman dulu ya. Ya, oke. Zaman Oke dok. sekarang paradigmanya beda. Bahwa pengabdian masyarakat itu adalah salah satu bentuk panggilan moral kita sebagai seseorang yang telah memilih profesi dokter. Intinya gini, kalau udah milih dokter itu jangan ngarepin jadi apa kaya. Motivasinya orang jadi dokter itu bukan duit gitu loh. Duit itu ngikutin gitu loh, pasti ngikutin. Rezekinya. Cuma ada masyarakat di sini bahwa sebagai seorang dokter kita harus siap untuk selalu uh, memberikan yang terbaik untuk masyarakat tanpa harus mengharapkan imbalan. Nah, tanpa harus mengharapkan imbalan gitu loh. Soalnya profesi dokter itu adalah profesi yang berhubungan dengan kehidupan seseorang, bukan 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 jualan barang itu bukan, tapi dia ngurusin ngurusin kehidupan seseorang. Dampaknya sangat besar, tidak bagi orang itu sendiri, tapi juga bagi keluarga, bahkan bagi masyarakat di sekitarnya. Jadi menurut saya, pengabdian masyarakat itu adalah suatu panggilan moral kita sebagai seseorang yang telah memilih tanpa dipaksa untuk menjadi seorang dokter. Di mana kita harus melayani masyarakat dengan tanpa mengharapkan imbalan. Ya, imbalan tanpa mengharapkan imbalan sebagai sesuatu yang utama ya. Ya, bukan yang utama gitu loh. Ngarepin pasti ada, tapi nggak utama gitu loh. Ya, betul dokter. Jadi kita karena sudah memilih juga jalur, memilih tujuan kita sebagai seorang dokter, jadi sebaiknya tujuan kita untuk mengabdi kepada masyarakat ya dok ya. Jadi materi itu Ya, nanti akan mengikuti. ya. Intinya kalau Ya, mau kaya jangan jadi dokter deh gitu loh. Jadi ya pengusaha. Nah, gampang toh. iya, Itu siap dokter. Iya, tapi tentunya pekerjaan sebagai seorang dokter itu sangat mulia ya dok ya. harusnya ya. Harus sih. Baik. Nah, kemudian mungkin saya juga ingin bertanya nih dok, menurut dokter nih, apa saja sih sebenarnya bentuk-bentuk pengabdian masyarakat yang ada sebenarnya? Karena mungkin selama ini kita hanya tahu pengabdian masyarakat itu mungkin hanya bakti sosial, kemudian mungkin kita ikut pelayanan klinik gratis, pelayanan kesehatan gratis seperti itu. Nah, mungkin dari pengalaman dokter selama ini bagaimana dok? Mungkin bisa diceritakan. Saya ceritakan pengalamannya, range-nya pengabdian masyarakat atau bentuk pengabdian masyarakat itu menurut saya mulai dari level mikro sampai level ke yang lebih besar. Level mikro itu gampang, tidak harus dalam bentuk bentuk apa bakti sosial, foto-foto terus nyumbang itu enggak gitu. Pengabdian masyarakat ada ketika kita gini, ketika ada masyarakat, ketika ada pasien, nanti besok kita jadi dokter, ada pasien datang, nggak punya BPJS, nggak punya duit, minimal yang bisa kita lakuin apa sih? Gratisin deh gitu loh.
kan enggak semua dari 100 pasien itu 100-100-nya enggak punya duit gitu, enggak kan. Gratisin, enggak usah diharapin. Prinsip saya adalah pengabdian masyarakat itu dimulai dari tingkat mikro, dibiasain dari tingkat awal. Ketika kita tidak mengharapkan uang, ya itu pengabdian masyarakat tingkat mikro. Jadi kita melayani pasien, syukur-syukur dia punya BPJS, syukur-syukur dia nggak ada apa namanya masih bisa bayar pakai barang, misalnya pisang atau apa itu nggak usah diharapin. Tapi itu bonus sekali lagi, ya itu mikro. Bentuk lebih besar lagi, oke, menggalang dana bersama teman-teman, yaitu bakti sosial. Bentuk yang lebih besar lagi, melalui organisasi yang lebih profesional. Apa sih? Banyak toh. Ada MSF, mungkin CIMSA bisa ngelakuin nanti ke depan, atau SMKI, atau apapun, Mercy, Bulan Sahabat Internasional, Palang Merah Internasional, banyak sekali organisasi-organisasi yang ACT, Dokter Share, gitu-gitu. Yang di Indonesia yang banyak. Itu yang lebih terorganisir. Jadi gini, bentuk pengabdian itu bisa dengan apapun, di mana kita dapat melayani seseorang atau masyarakat itu dari tingkat individual sampai ke masyarakat luas. Apapun, intinya charity kan, intinya bahwa kita care sama orang itu, kita melayani orang itu sesuai dengan kemampuan kita tanpa mengharapkan apa istilahnya, duit, tanpa mengharapin imbalan gitu loh, yang utama. Syukur-syukur dikasih imbalan, dan dikasih imbalan sudah seneng gitu loh, dapat pahala toh, gitu loh maksudnya. Itu pengabdian masyarakat. Ada yang tidak terorganisir di tingkat individual, ada yang terorganisir melalui organisasi yang ada. Gitu. Non-profit. Oh ya, baik dokter. Berarti tadi mungkin sudah dijelaskan juga oleh Dokter Heru banyak sekali organisasi-organisasi yang cukup besar ya dok, yang bisa membantu kita untuk ya melakukan pengabdian masyarakat dalam skala yang besar. Tapi belum lebih baik mungkin kita sekarang dari dini memulai dari mikro terlebih dahulu ya dok, mungkin dengan lingkungan-lingkungan sekitar kita. Betul. Ya. Nah, mungkin tadi dokter juga sudah menyebutkan salah satunya MSF ya dok. Jadi saya lihat juga di CV dokter banyak sekali nih ikut misi bersama MSF. Mungkin bisa diceritakan dokter MSF itu kalau boleh tahu apa dok? Dan itu apa yang mungkin dokter lakukan bersama MSF itu? Gini, MSF ya. MSF itu ya nama-nama itu nama Perancis ya, Médecins Sans Frontières artinya dokter tanpa batas atau dokter lintas batas nama resmi di Indonesia. Kan kalau translasi, maksudnya terjemahan kasarnya, terjemahan langsungnya itu dokter tanpa batas, without border, dokter without border. Saya tahu organisasi ini itu dari film. Dia cukup ngetrend di Hollywood, di US, di Amerika, di negara-negara Eropa, negara Barat cukup terkenal. Dia cukup dihormati di tingkat internasional, terutama yang dekat dengan WHO, Swiss itu. Headquarter-nya WHO kan di Swiss. Mereka cukup terkenal dan cukup radikal, artinya cukup berani untuk menyuarakan apa istilahnya, salah satunya kebenaran sih, kenyataan yang ada di lapangan gitu loh, dan mengadvokasi apapun yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Contoh, nanti saya ceritain ya, itu ada vaksin Moderna. Vaksin Moderna itu kan dibiayai, COVID itu loh, yang paling terkini, itu dibiayai oleh pemerintah Amerika, US funding, public fund itu, jadi masyarakat, dana masyarakat. Jadi mereka, Moderna itu nggak mau share ininya, patennya, nggak mau share resepnya, sehingga kita harus beli sama Moderna. Nah, MSF sedang berusaha mengadvokasi bahwa, loh, kamu kan dapat dana dari pemerintah, kasih resepnya supaya bisa dipakai orang lain juga, digenerikan, dijadikan obat generik supaya bisa tersedia luas bagi masyarakat. Itu MSF ya. Jadi dia sudah cukup terkenal dan cukup sering berkiprah di dunia internasional. Nah, yang saya tahu MSF dulu itu dari film Hollywood. Nggak tahu, pernah tahu nggak? Angelina Jolie, Brad Pitt, gitu-gitu yang nyumbang duit $10 juta di MSF. Angelina Jolie itu juga pernah main film Beyond Border kalau nggak salah, saya lupa, tentang NGO gitu.
Jadi saya tahunya ya dari film-film gitu banyak. Wah, aku pingin pergi ke pingin ikut Dokter Without Border gitu. Terus dari situ saya cari-cari, apa sih itu kok kelihatannya seru ya gitu. Muncul itu MS Sans Frontier. Muncul lagi. Kalau mau ikut harus ikut. Ada linknya di internet ada itu. Jadi saya ikut lewat internet. Saya nggak tahu apa. Saya tidak tahu kalau di Indonesia ada waktu itu. Yang ternyata ada. Jadi saya daftar. Saya waktu itu di Bali. Jadi saya jauh dari Jakarta. Saya tiba-tiba ditelepon. Ya sudah. Saya datang ke Jakarta audisi. Jadi mereka bikin 4 rekrutmen place di Southeast Asia. Malaysia, Filipina, Jakarta, Thailand apa Singapura gitu saya lupa dalam setahun. Kebetulan waktu itu di Jakarta, saya datang ke Jakarta audisi, bukan audisi apa, interview di tes gitu bersama dengan calon-calon dari negara lain, dikumpulin di Southeast Asia. Ya alhamdulillah lulus gitu kan, dapat gitu ya, dapat. Terus akhirnya misi pertama saya kan nasional loh, di mana, Padang, Asmat. Saya ke Padang 2 kali, waktu itu gempa. Terus ke Asmat itu karena misi jangka panjang, kesehatan ibu dan hamil sama HIV AIDS. Di sana banyak kayak orang gila. Terus setelah itu saya memutuskan, saya ikut pemerintah. Jadi saya PTT. Oh iya betul. Motivasinya PTT, saya break sebentar dari MSF. Saya PTT, tujuannya PTT apa sih? Tujuan PTT gini, ambil suratnya. Toh ya, aku sudah mengabdi di daerah sih, di MSF toh, di Asmat segala macam. Tapi nggak ada suratnya gitu loh. Akhirnya saya ambil surat PTT. Setelah dari PTT itu baru saya berangkat ke luar. Misi pertama saya di Bangladesh, nutrisi. Nah, kami set up suatu nutrition center untuk masyarakat yang malnutrisi di kota Bangladesh, di kota Dhaka. Kota Dhaka itu kayak kota Jakarta tahun 70-an. Belum berkembang, jadi rame segala macamnya. Setelah itu, dari situ saya berangkat ke, keliling ya, seperti yang di CV saya. Nah, kembali. Apa sih MSF itu? MSF itu ada suatu organisasi yang spesialisasinya adalah Emergency Medical Humanitarian. Jadi organisasi kemanusiaan yang berspesialisasi terhadap kedokteran gawat darurat. Jadi dia deliver emergency and medical healthcare ke negara-negara yang membutuhkan. Kadangkala memang ada misi jangka panjang kayak di Indonesia. Saat ini MSF mempunyai proyek untuk kesehatan reproduksi di Banten, Tangerang. Tapi itu hanya sedikit, 10% sampai 20%. Utamanya itu emergency. Contohnya di tempat saya malnutrisi akut, jadi banyak ada kejadian luar biasa, malnutrisi hebat, kita deliver di situ. Terus pengungsi Rohingya Myanmar itu juga. Jadi selain deliver, kita juga melakukan advokasi seperti yang saya bilang tadi tentang vaksin ya. Nah, di Bangladesh, Myanmar itu tentang Rohingya itu. Jadi kita advokasi di dunia internasional bahwa, jangan diam aja, ini butuh bantuan ini orang Rohingya ini, gitu loh. Itu intinya. Setelah itu, sampai mana tadi? Jadi maksud saya adalah misi-misi di MSF itu tidak cuma 1-2 di nutrisi saja, enggak. Ada yang di Kunduz misalnya di Afghanistan, itu tentang ortopedi. Jadi orang tembak-tembakan, patah tulang, itu di situ, karena banyak trauma di situ. Misalnya di Sierra Leone. Di Sierra Leone atau Liberia juga, itu ada pusat Ebola. Kita kan takut COVID toh. Oh jangan salah, Ebola juga lebih ganas itu waktu itu sebelum ada COVID. Kita tenang-tenang aja, tapi di sana Ebola itu mematikan. Itu kayak dengue, tapi lebih parah dari dengue, hemorrhagic gitu. Jadi MSF masuk ke situ. Apa yang bikin saya tertarik ya karena dia bekerja, bukan cuma pesta. Maksud saya gini, organisasi-organisasi lain yang besar, kebanyakan itu mereka akan
apa istilahnya, mensubkontraktorkan. Jadi yang kerja itu NGO lokal, tapi NGO itunya cuma ngasih duit gitu. Banyak kayak gitu. MSF tidak gitu. MSF mengelola keuangannya sendiri, melaporkan secara transparansi, dan bekerja langsung. Itu yang saya suka dari MSF. Sehingga saya kerja waktu itu dengan MSF. Terus pertanyaannya kenapa kok enggak lokal ya? Karena saya nggak tahu waktu itu kalau ada lokal, misalnya dokter Sier itu belum ada waktu itu, waktu zaman saya. Itu kan baru-baru itu. Nah, setelah saya kembali, banyak ternyata. Sudah ada banyak ya. Mercy, ACT, saya tahunya itu ya yang gede ya. Asih cepat tanggap ya, Mercy, terus dokter Siar itu. Nah, kemudian apa lagi ya? Ya sampai saya selesai itu. saya lumayan lama sampai Afghanistan itu ya nggak lama sih, cuma 5-6 tahunan ya. 5 tahunan on and off. Justru lebih banyak dari internasional juga ya dokter untuk misi-misi. Saya lebih banyak di luar ya kira-kira beberapa tahun terakhir gitu. Karena memang tadi juga belum tahu ya, mungkin dokter untuk nasionalnya ternyata juga sudah ada begitu. Ya tapi nggak tercatat. Ya saya lagi karena orang pengabdian masyarakat itu nggak harus dicatat kan gitu loh, nggak harus pakai foto-foto gitu loh. Betul sekali dokter, tidak perlu dipaparkan ke orang lain ya dok ya. Kalau gitu jadinya bukan pengabdian masyarakat mungkin. Iya. Nah mungkin kalau tadi dokter juga menceritakan banyak nih. Nah untuk tadi berarti seleksi ya dok untuk masuk MSF itu. Dan untuk pemilihan internasional dan nasionalnya itu bagaimana dok? Apakah mungkin memang dokter yang memilih atau bagaimana? Jadi gini, ketika ini semua organisasi, berlaku untuk semua organisasi, kita akan dipanggil oleh kantor. Ini ada kebutuhan di sini gitu. Mau enggak? Kayak gitu modelnya. Jadi yang available mana, itu kita yang ditawari, yang sesuai profil kita ya. Jadi kita punya manajer, istilahnya karir manager, yang dia akan bertugas mengatur lalu lintas human resource, dokter, perawat, admin. Jangan salah ya, MSF itu nggak cuma dokter ya. Di situ ada perawat, ada ahli gizi, ada ahli terapis, ada administrasi, ada logistik. Yang bangun-bangun rumah sakit lapangan itu. Banyak spesialisasinya. Nah, mereka akan ngatur kita, mereka akan kasih tahu kita, kamu mau berangkat di sini, mau ke sini enggak? Kalau nggak mau ya sudah, kalau mau kita berangkat, diaturin. Itu modelnya. Pilihannya banyak, bebas kok. Bebas banget. Fleksibel. Fleksibilitasnya perlu diperlukan kalau misalnya mau kerja model seperti MSF. Jadi yang di internasional ya, karena itu emergency. Jadi setiap saat harus siap untuk dipanggil. Ya baik dokter, jadi itu modalnya kita apabila sudah terdaftar ke MSF, berarti nanti apabila ada tawaran, apabila kita tertarik bisa ikut begitu ya dok ya? Iya, rewarding kok ikut gini. Apa sih yang membedakan kita bekerja, nanti jadi dokter itu bekerja di rumah sakit biasa, di Solo ya, UNS kan? Di Solo, Surabaya, Jakarta, Semarang, Padang, kota gede di Indonesia, atau bahkan di New York lah anggap ya, dengan kerja di MSF, itu it's fulfilling istilahnya. Jadi kita bisa lihat bahwa ini gini, kerja di MSF, nggak harus kerja di MSF ya saya ngomong ya. Kita juga bisa kerja di daerah, di Papua misalnya. Kebetulan MSF waktu itu ada di Papua juga, jadi saya ke Papua dengan MSF ya. Fulfilling itu artinya gini, masyarakat, bentuk penghargaan masyarakat terhadap kita, terhadap apa yang kita lakukan itu dia lebih ekspresif, lebih menunjukkan bahwa dia berterima kasih dan grateful. Daripada orang yang, kamu kerja di rumah sakit, kebetulan saya di Siloam, kerja di Siloam, gue udah bayar, aku udah bayar ini, ya sudah, itu hak gue untuk terima pelayanan lu gitu kan, itu kan apa ya? Ya enggak fulfilling, kamu cuma duit. Saya biasa aja gitu ya, gimana ya? Not so grateful. Jadi saya nggak minta dihormati, bukan masalah dihormati, enggak. Tapi ketika seorang masyarakat atau pasien ya, masyarakat itu sangat berterima kasih bisa jadi teman, itu akan lebih bagus daripada cuma sekedar duit. Itu kayak apa ya, enggak? It's ordinary, it's nothing gitu loh.
Saran saya sih, kan kalian kita sudah jadi dokter kan, udah milih tuh jadi dokter. Kalau misalnya kita try to love it, coba untuk mencintai kerjaan kita. Ketika kita mencintai, kita akan melayani masyarakat dengan pasien dan masyarakat dengan tanpa ngarepin uang sebagai pikiran yang utama. Maksudnya gini, kita tidak akan menulis di dahinya pasien itu harga. Oh, ini harganya sudah 3 juta ini, 300.000 ini. Bakal narik segitu. Nggak gitu loh. Try to love it. Sehingga kamu nggak sampai kayak gitu. Intinya gitu. Ya, keren sekali memang dokter. Mantap untuk filosofinya. Bukan butuh duit loh ya, butuh duit, butuh, tapi ya enggak segitunya sampai nitek gitu. Kayak gitu. Betul dokter, memang itu mungkin juga yang harus kita tanamkan dari sekarang juga ya dok, biar kita kedepannya itu nggak selalu mikirin materi juga mungkin ya, jadi kita pusing sendiri nanti kalau mikirin itu terus. Apa ya? Apalagi tadi? Sudah ya, MSF apa lagi ya? Mungkin ini dok, saya ingin tanya nih dok, tadi kan dok juga sudah menceritakan banyak pengalaman MSF, jadi banyak juga ya risikonya dok kalau dilihat tadi dengar ceritanya. Nah, apa sih dok yang memotivasi dokter untuk akhirnya tetap terjun dan sampai sekarang mungkin bertahan untuk mengabdi ke masyarakat dan tetap mungkin join di MSF ya dok ya? Gini, apa sih di MSF model sistem misinya adalah kita cuma kelompok kecil, paling cuma berlima ekspatriatnya. Sisanya kan national staff, jadi orang lokal kan, dengan bahasa dan kultur yang berbeda. Kita belajar untuk mengenal kultur itu. Saya suka ketemu orang baru. Saya orang yang bosenan sebenarnya. Saya suka orang yang baru, saya suka landscape baru, saya suka dengan kultur yang baru. Saya suka berteman dengan orang yang baru. Jadi pertanyaannya tadi apa? Rewarding sama resiko ya? Sama ya motivasi motivasi saya adalah rewardnya tentu saja toh. Rewardnya apa sih gitu? Rewardnya itu punya teman baru, bisa lihat kultur baru, kamu bisa jalan-jalan gratis ke tempat-tempat yang eksotis, iya nggak? Tempatnya eksotis kan? Afghanistan, Singapura, Kabul gitu, terus Somalia, yang kamu nggak semua orang bisa ke situ. Kamu punya duit pun belum tentu bisa ke situ, betul kan? Halo? Ya, kita punya duit belum tentu bisa ke situ. Nah, kita bisa ke situ, kita bisa lihat, buka mata kita. Saya suka, itu tergantung orangnya ya, sekali lagi ya. Tapi untuk pribadi saya suka dengan hal yang baru seperti itu. Berteman dengan orang baru, ada beberapa yang sampai sekarang kami WhatsApp-an, masih Facebook-an gitu. Terus mencoba makanan baru, terutama itu. Nah, selain itu saya mendapatkan pengalaman banyak mengenai public health. Meskipun saya sekarang bukan orang public health ya, bisa dapat yang dulu waktu itu diajarin tentang kala asar itu apa, stomiasis ya, yang cacing-cacing yang nggak ada di Indonesia, yang ada cuma di Afrika, itu saya bisa ketemu di situ. Kasus-kasus yang beragam, yang lucu-lucu, yang aneh-aneh itu ada di situ. Jadi rewardnya banyak, tapi non material ya. Penghargaan. Plus yang kedua, yang ketiga penghargaan. Jadi orangnya sangat grateful ketika kita bisa deliver. Orangnya sangat grateful, bisa menjadi teman yang baik, hubungannya jadi bagus. Siapa yang nyangka maksudnya saya ke mana? Ke Afghanistan itu loh. Itu yang paling apa? Paling saya dua tempat yang paling sangat berkesan itu Afghanistan, Kabul, dan Somalia, Mogadishu. Yang apa katanya orang menakutkan, monster, tembak-tembakan, war apa. Itu semua hilang ketika saya sampai sana. Saya nggak merasakan itu, jujur. Oke, keamanan tetap ada, tapi nggak merasakan itu, nggak berbeda kayak kota besar di lainnya. Nggak bisa kayak di Jakarta, kayak di Solo, kayak di Jogja. Orang-orangnya ramah, saya masih bisa jalan-jalan, beli roti, beli di supermarket, punya supermarket, ada restoran, gitu banyak. Pergi ke tempat wisata, kultur, ke tempat sejarah,
Kemudian di Somalia Mogadishu saya bisa melihat yang dulunya ada film Black Hawk Down. Pernah dengar nggak Black Hawk Down? Itu film Hollywood zaman dulu. Saya bisa melihat bekas-bekas tembakannya itu masih ada di sana sampai sekarang. Bukan sampai sekarang, sampai saya di situ waktu itu ya. Terus orang-orangnya baik. Somalia itu baik orangnya. Orang Somalia. Jadi pengalaman itu nggak bisa dibeli dengan uang gitu loh. Terus orang ya gimana ya, pengalaman sensasi kita bisa hidup di sana itu nggak kebayar, itu rewardnya ya. Kemudian resiko, tentu saja resikonya ada. Resikonya mulai dari teman saya yang ditembak sampai meninggal ada gugur di situ ditembak di Somalia. Jadi ceritanya waktu itu saya izin, saya mau ngambil PPDS. Saya ingat itu, saya belajar di Somalia. Tiap malam saya belajar, jadi habis kerja jam 4 itu saya belajar. Nyicil buat ambil ujian residen. Residen Neuro waktu itu, saya nggak keterima Neuro. Residen Neuro, saya belajar tiap hari dengan suara tembakan. Itu kan perang itu sama Al-Syabab. Jadi kadang-kadang keras, kadang-kadang kecil gitu. Kadang-kadang suaranya kecil. Tiap hari selama 3 minggu. Kemudian sampai bulan Desember saya izin, digantikan oleh, ada namanya Dr. KC. Dr. KC ini orang Indonesia, sangat berpengalaman dan sangat pintar. Digantikan oleh beliau, sementara karena beliau adalah bos saya, medical coordinator saya, yang di Belgia, menggantikan. Ketika bulan berganti tahun, kan Desember ya, bulan Januari tanggal Rabu kalau nggak salah, tanggal 5, saya lupa, saya teleponan sama beliau, WhatsApp call sama ini, email. Besoknya beliau ditembak. Yang nembak saya kenal orangnya. Terus meninggal, akhirnya waktu itu ditutup. Jadi misinya di project di hold sementara, saya akhirnya ke South Sudan. Itu resiko. Jadi point of the story-nya itu salah satu resikonya sih sebenarnya. Tapi saya mikirnya gini loh, kalau niatnya orang mati, meninggal ya, nggak ada yang tahu. Kita mau di sini loh, di rumah, mau cari aman meninggal, nggak ada yang tahu kan, bisa-bisa kejatuhan sama pesawat. Ingat yang di Medan dulu, ada pesawat Garuda jatuh di tengah kota itu. Nggak ada yang tahu kan, kejatuhan atau tiba-tiba rumah runtuh. Kalau memang waktunya meninggal, itu maksud saya sih. Saya prinsipnya gitu, selagi hidup, kalau bisa mengabdi atau melayani orang, sekalian jalan-jalan, kenapa enggak? Kalau saya dulu gitu, prinsip saya. Nah, pertanyaannya kan gini, loh, kok dokter sekarang enggak sih, gitu ya? Udah ngambil bedah loh, gitu. Saya motivasi saya ngambil bedah, saya mau balik sama MSF besok. In some point, saya akan kembali dengan MSF. Saya, ini sorry yang ngambil penyakit dalam mungkin tersinggung ya, tapi saya berpikir gini, seseorang yang ngambil bedah, seorang ahli bedah itu adalah seorang internis yang memegang pisau. Mas, aplikatifnya gini, saya mikirnya praktikal. Kalau misalnya kita di daerah terpencil, anggap Papua, yang nggak punya akses, nggak ada penyakit dalam, cuma kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak tahu tentang suatu penyakit, buka buku bisa toh. Buka buku, oh ini obatnya gitu. Tetapi, kalau misalnya ternyata dia APP perforasi, nggak terlatih untuk buka perutnya orang, gimana? Mau buka buku gimana mau buka gitu. Itu maksudnya. Beda kan maksudnya ya. Jadi saya mikirnya praktikal dulu untuk MSF kelak. Makanya saya ngambil bedah. MSF ya, itu kan neuro itu waktu saya masih awal-awal MSF kan. Jadi mindset saya masih neuro. Tapi setelah lama, akhirnya saya memutuskan, nggak usah neuro, ngapain neuro gitu. Nggak kepake kalau untuk gini-gini. Saya ngambil bedah. Jadi resikonya itu dari ringan. Yang berat itu. Yang ringan ya kita ninggalin tanah air toh, keliling kan. Tapi itu pilihan. Kita ada kok misi-misi, tidak harus dengan MSF yang bisa bergerak, misalnya dengan dokter share. Pakai rumah sakit apung gitu, keliling-keliling. Atau rumah sakitnya Airlangga, Universitas Airlangga. Mereka juga punya. Kalau mau daftar bisa itu, di Surabaya. Keliling ke daerah timur juga. Jadi semua itu pilihan, mau ke luar negeri, mau ke luar pulau atau luar kota, atau mau di sini saja juga bisa kan, banyak toh.
Jadi resikonya itu. 2, ya duitmu enggak banyak, wong pelayanan kok gitu loh. Tapi ya tega toh, emang mau nyari duit dikasih name tag itu orang-orang yang sakit, udah sakit dikasih name tag gitu loh, kan enggak lucu gitu ya. Kecuali kalau misalnya dia kebutuhan tersier, misalnya mau ini bikin alis gitu ya, ya itu nggak apa-apa, mahalin nggak apa-apa, itu orang kaya itu gitu. Bukan yang penting. Oke, itu ruginya sih keluarga, eh, resiko resiko jauh dari keluarga ditembak ya kalau MSF ya di daerah-daerah seperti itu. Tapi menurut saya rewardnya jauh lebih berharga dan lebih banyak daripada resikonya. Ya, jadi Apa ya? bagaimana dokter? Oh ya, jadi banyak Udah. sekali ya manfaat dan risikonya juga masing-masing banyak. Tapi kembali lagi pilihan masing-masing ya dokter. Betul. Rewardnya justru lebih besar sebenarnya daripada risikonya karena kita bisa lebih fulfillness gitu ya dokter, lebih bersyukur Ya. juga mungkin Dan dengan tambah apa yang kita berada sekarang. Kan salah, tambah pintar pengalaman, Ya betul. tambah kreatif. Contoh, misalnya apa waktu itu ya, pneumotora. Saya dokter umum tuh. Oh diapain? Pneumotora, nggak ada apa-apa, nggak punya alat. Pakai apa? Ya awalnya pakai jarum suntik atau di spet itu, tusuk tas gitu, ditusuk di sini, udah keluar. Terus ini pakai apa? Pakai selang waktu itu, selang air yang kecil itu loh. Nggak ada, kayak gitu ya. Maksudnya kita jadi lebih kreatif. Belajarnya di situ sih. Ya lebih terampil dokter ya sebenarnya karena dengan pengalaman-pengalaman itu kita langsung Ya. terjun langsung, jadi banyak aplikatifnya memang ya dok ya. Benar, betul. Ya, menarik sekali dan ya menurut saya pengalaman itu memang tidak bisa ditukar sama apapun, emang benar tidak bisa ditukar juga dengan uang. Betul sekali seperti yang kata dokter Heru tadi. Nah, tapi mungkin dok dari cerita-cerita yang tadi sudah dokter ceritakan, pengalaman yang paling menarik dan berkesan yang mana nih dok? Atau yang tadi mungkin ada sedikit cerita sedih tentang teman dokter atau yang mana nih dok? Mungkin ada cerita paling berkesan nih dok? Oh, pengalaman paling menarik ya, berkesan Ya. ya. Aku tuh punya foto tapi nggak jadi share ya. Ada foto enggak ya? Mana ya? Jadi pengalaman yang paling menarik itu ketika kita ketemu sama, bukan ketemu ya, apa namanya, harus di lockdown. Jadi saya di South Sudan itu. Ya. Di lockdown karena ada apa namanya, kayak ada tentara menyerbu itu, jadi saya nggak bisa pulang. Jadi di sana itu kita di tengah padang gurun kita bikin rumah sakit tenda, rumah sakit darurat dari tenda. Saya tinggalnya tidak di tenda, tapi saya tinggalnya di tenda buatan sendiri dari kasur, dari apa, spraynya saya bentangkan, saya tali-tali jadilah atap gitu, tidur. Jadi pengalaman menarik itu ketika saya di sana itu ada pasien mau melahirkan, kepalanya stuck. Saya waktu itu dokter umum, nggak punya pengalaman yang bagus nggak pernah punya pengalaman. Kepalanya stuck jadi muncul, maaf ya, di vagina muncul gitu, nggak bisa keluar. Sudah saya lakukan episiotomi, nggak bisa keluar. Akhirnya, ya saya nggak berani seksio waktu itu. Jadi saya tahan tangannya, kami jalan selama 2 jam. 2 jam ke kota terdekat. Itu jauh, itu di the middle of nowhere. Jadi 2 jam naik itu ke padang pasir gitu, ke kota terdekat, kayak puskesmas, bukan kota ya, puskesmas desa terdekat. Ya akhirnya diseksio dengan lampu mati. Jadi waduh, seru itu waktu itu. Jadi operasinya nggak pakai lampu, nggak ada genset, jadi pakai senter. Pasiennya diseksio operasi dengan lokal anestesi, tidak pakai obat spinal atau obat bius. Wah, sambil jerit-jerit. Nah, mau gimana? Tapi itu yang terjadi di Sudan waktu itu. Pengalaman yang kedua itu ada satu anak lahir dikasih nama saya. Bayangin orang Sudan dikasih ada nama Heru, kan lucu ya. Itu dikasih nama Heru. Yang berikutnya ya yang near death experience, yang saya mau balik ternyata yang meninggalkan dokter KC itu. Ya resiko itu sih. Ya yang paling menarik, yang bukan paling menarik, yang cukup menarik, ya kalian bisa lihat kultur. Aduh, itu nggak bisa
withholding lah gitu loh. Kalau misalnya kalian emang suka jalan-jalan, suka melihat dunia, saran saya ikut itu. Ya luar biasa sekali ya dok untuk pengalaman dan ceritanya tadi. Agak ngeri sebenarnya ya karena dengar cerita tadi melahirkan terus udah anestesinya aja lokal, sangat perjuangan sekali, keren sih memang. Dan tentunya nambah skill lagi ya dok. Iya. Oke, mantap nih. Nah, kemudian dari pengalaman juga tadi, apa sih dok sebenarnya tantangan dan hambatan terbesar yang mungkin dokter temukan selama menjadi relawan, dan mungkin bersama MSF juga mungkin dok? Tantangan dan hambatan yang terbesar, keluarga ya, pasti itu. Ketika menjadi relawan di luar negeri atau luar daerah konflik, itu pasti keluarga. Nah mungkin tidak, apalagi yang melarang pasti keluarga. Yang kedua, logistik. Menurut saya itu sih. Apalagi tidak ada, kalau saya sih. Kalau saya asal tabrak, keluarga pun saya tabrak. Dan terus saya bandel orangnya. Saya tetap berangkat, terus dilarang. Ya, tapi saya secara umum, yang ditemukan selama menjadi relawan itu adalah ketika kita mempunyai tim yang tidak cocok dengan saya. Tidak cocok. Misi itu akan menjadi seperti neraka selama 6 bulan. Bisa dibayangkan kita hidup satu rumah, satu tim 4 orang, negara yang berbeda, ras yang berbeda, bahasa, latar belakang bahasa yang berbeda, karakter yang berbeda. Ketika kita nggak cocok dengan salah satu, itu akan kayak neraka selama 1 bulan. Kalian kerjanya pasti berantakan, nggak enak. Pulang lihat orang itu terus. Ini kayak suami istri loh, itu berempat kayak suami istri semua 4 orang ini satu rumah gitu loh. Lihat pagi ketemu orang itu, makan di tempat meja yang sama berempat banyak, berenam ya. Kan nggak enak gitu. Itu tantangannya ya, tantangan ketika menjadi relawan di negeri asing dengan tim yang kecil. Yang berikutnya adalah zona nyaman. Ya, yang biasa makan McDonald nggak bisa makan McDonald, bisa makan fast food, makan enak, naik sepeda motor nggak bisa. Makanannya makanan setempat toh. Apalagi kalau di daerah-daerah kayak Padang Gurun mau makan apa gitu loh. Ya makan seadanya. Terus tempat tinggal, yang biasanya pakai AC ya nggak ada AC sekarang. Saya tinggal di South Sudan itu, di Padang Gurun itu suhunya kalau siang 50 derajat, 52 derajat. Kalau malam suhunya 9 sampai 10 derajat, dingin. Bisa dibayangin panas sama dinginnya ekstrimnya seperti apa itu di Padang Gurun. Nggak ada AC, listrik nggak ada. Seru sekali ya dok, nggak ada AC, nggak ada listrik. Terus sih, terus. Ada, kadang mandi cuma 3-4 hari sekali, nah seperti itu. Siap-siap. Ya enggak semua, ada yang salah satu risiko ya memang yang harus ditahu ya dok, kalau memang memilih untuk menjadi jalan seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau kita nih dok ingin mengikuti jejak dokter Heru nih, mungkin ke depannya juga mau bergabung di MSF atau dokter Share atau mungkin ACC dan pengabdian masyarakat lainnya nih. Sebenarnya mungkin apakah ada pengetahuan atau skill-skill khusus yang harus dimiliki nih dok untuk kita khususnya mahasiswa nih? Atau mungkin apa sih yang harus kita persiapkan gitu dok dari sekarang? Ini saya percaya semuanya udah pinter nanti. Waktu lulus saya udah jadi dokter, pinter, standar sama kan, keluar hasilnya sama. Yang berbeda adalah karakter sama interpersonal skill yang tidak diajarkan waktu kuliah. Jadi set skill standar yang kita harus miliki sebagai seorang relawan adalah interpersonal skill. Baik dengan sesama tim maupun dengan orang yang kita hadapi, pasien loh. Beneficiaries, pasien-pasien, jadi banyak, jamak, masyarakat. Bagaimana kita menjaga hubungan dengan mereka, bagaimana kita tanpa sombong, gua bawa bantuan lu yang butuh, enggak gitu kan. Tapi bagaimana kita tetap menjadi rendah hati, tetap menjadi seorang yang ramah, deliver healthcare service pergi ke orang itu gitu, ke masyarakat setempat. Jadi dibutuhkan kata kuncinya cuma satu, interpersonal skill dan adaptability, flexibility. 2 itu aja. Fleksibilitas dan interpersonal skill. Ini 2 set skill standar dan universal yang utama yang harus dipunyai. Berguna sekali. 1,
itu bikin masyarakat, bikin proteksi kita. Orang itu sayang sama kita, jadi kita nggak diapa-apain kalau ada apa-apa. Yang kedua ya, kita jadi lebih gampang untuk mengobati pasien itu nanti. Gitu loh. Syukur-syukur bahasa. Bahasa itu kemampuan yang boleh dimiliki tapi tidak harus. Bahasa Inggris lah gitu, masa nggak bisa sih bahasa Inggris, satu aja lah. Nah, bahasa Arab itu sangat positif. Bahasa Arab sangat positif. Dibutuhkan karena misinya banyak. Sudan itu kan bahasa Arab, South Sudan. Terus Maroko, mana lagi ya? Pokoknya di Afrika yang utara itu sangat kepake. Ya syukur-syukur bisa bahasa Persia, tapi susah lah, ada orang ngomong Persia. Di Afghanistan kan, Urdu gitu-gitu. Siapa bisa bahasa Urdu? Bahasa Hindi, Urdu gitu kan. Susah ya. Bahasa Inggris lah, minimal. Nah, set skill-nya cuma itu. 3 itu. Fleksibilitas atau apa namanya? Ya, fleksibilitas, interpersonal skill, bahasa. Dah, nggak lebih dari itu. Terus bahasa Inggris kalian nanti terlatih, kita terlatih kok. Asalnya, pikirnya saya langsung bisa, nggak bisa waktu itu. Ngomongnya pakai bahasa Tarsan sedikit-sedikit, lama-lama bisa kok. Bahasa tubuh ya dokter ya? Ya, bahasa tubuh. Iya, tapi lama-lama pasti kita jadi semakin terlatih ya dokter, berdasarkan pengalaman dokter Heru. Keren sekali sih. Ya, nah ini teman-teman nih yang udah kepo-kepo penasaran ya, kalau gimana sih caranya biar bisa jadi kayak dokter Heru, tadi dari kasih tips nih, ada 3 poin utama yang bisa kita latih dari sekarang nih, biar bisa jadi kayak dokter Heru ke depannya. Nah, mungkin sekarang ini dok, sebagai, mohon maaf, apakah dokter Heru mendengar suara saya? Oh ya, terdengar ya dok? Gimana? Halo? Apakah suara saya terdengar dokter? Ya. Oh ya. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir dulu dok dari saya. Bagaimana sih dok mungkin kita sekarang untuk saat ini nih sebagai mahasiswa kedokteran nih, cara kita untuk bisa lebih mengabdi kepada masyarakat dan kan kalau sekarang kan mungkin kita belum bisa ya dok untuk ikuti mungkin kayak MSF karena kita juga belum lulus dokter nih. Nah, sebagai mahasiswa mungkin dokter ada saran atau pandangan nih dok, apa yang bisa kita lakukan untuk saat ini? Banyak. Itu mesti kreatif ya. Banyak. Gini, dorong itu kan Cimsa toh, doronglah sekalian belajar sirkumsisi massal loh, kan enak tau contohnya, contoh ini ya, sirkumsisi massal, terus kutil massal, up, kutil massal bisa dilakukan. Nanti ada dokter, manggil dokter bedah atau residen bedah di UNS, ikut di situ, konsul sama kepala departemennya, konsulen. Nanti ada dokter bedah yang mendampingi. Kalian belajar basic skill di situ. Sekalian belajar, sekalian bakti sosial. Kenapa enggak? Reward kalian apa? Ya itu ilmunya, bukan duitnya kan. Jago lama-lama kalian basic skill-skillnya. Contoh itu. Saya dulu gitu di Udayana. Waktu itu kerjasama sama NU di masjid. Jadi seru. Kreatifnya enggak apa-apa. Basic skill itu apa? Psikomsis itu bisa dilakukan setiap tahun kok. Jadi agenda rutin Cimsa misalnya, atau organisasinya. Apa ini Cimsa apa bukan sih? Ini kami acaranya secara keseluruhan mahasiswa baru dokter, tapi kami di FKUNS juga ada Cimsa. Oh gitu ya. Iya. Lah pokoknya organisasi senat, iya. senat ya. Ya gitu lebih BEM. Banyak itu 2. Misalnya ya ini enggak berhubungan dengan medical, misalnya bagi nasi bungkus segala macam. Tapi intinya kalau saya highlight-nya supaya kalian juga merasa dapat reward-nya. Sirkumsisi massal, kutil massal misalnya, soft tissue tumor massal, lipom gitu-gitu, itu bisa dilakuin kok gitu loh. Nanti minta izin sama konsulen, nanti konsulennya akan ngutus residen 2 atau 3 biji, 3 orang untuk dampingi kalian kerja. Kenapa enggak? Itu maksud saya. Oke? Ya, apalagi? baik, dokter. Nanti kita bisa coba ya dok, kita coba hubungi dokter bedah yang ada di UNS, supaya kita juga bisa lebih banyak ilmu dari dokter yang sudah berpengalaman tentunya. Sebenarnya di kepala departemennya. Iya, betul. Ya di sini kami juga di FKUNS juga sebenarnya ada beberapa mungkin dokter tenaga bantuan medis begitu yang kami juga BM ya?
Iya, TBM untuk latihan sirkumsisi seperti tadi juga biasanya kalau offline itu sebelum pandemi banyak ya, mungkin lebih banyak begitu karena ini pandemi juga Ya. jadinya agak terbatas memang. Recording in progress. Tadi kan dokter selalu kayak bilang kalau bahwa dokter itu adalah pekerjaan yang menyertakan hati nurani seperti itu ya dokter. Gimana sih dok agar kita tuh bisa menyertakan hati nurani kita itu lebih, tapi kita juga bisa dapat uang gitu loh dok dari pekerjaan dokter ini seperti itu dokter. Karena kan nggak mungkin ya dok kalau misalnya kita cuma hati nurani doang itu kan gimana gitu ya dokter. Makan apa ya? Iya benar dokter. Sekolah pakai apa gitu kan? Seperti itu dokter, terima kasih. Ini praktikal saya ya. Udah, ya praktikal saya. Ini pengalaman saya sendiri. Saya kerjanya kelihatannya elit ya di Siloam ya. Tapi saya kerjanya di Siloam yang BPJS. Jadi Siloam itu punya 2 divisi. Siloam BPJS itu bedanya kayak di RSUD ya. Cuma bedanya lebih ketat keuangannya. Jadi gini, saya nggak dapat nggak banyak. Jadi dari mana sih? Kalau saya sih kalau saya kan usaha lain. Saya ada bisnis lain. Saya nggak ngandalin ininya. Bukan saya nggak butuh duit. Saya misalnya gini, di BPJS sistemnya itu bagus, rapi. Tapi ada beberapa yang ketika kita lakukan operasi tidak ke cover. Jadi rugi. Ya kita nggak dibayar dong, kita kerjanya nggak dibayar. Ya sudah, mau gimana, masa dipaksa gitu loh. Nah, hati nurani tetap dijaga dengan cara adalah, ya jangan ngandalin dokter ini sebagai pekerjaan utama. Nggak bisa. Nggak bisa, udah. Sekali lagi, tidak bisa. Kalau kita ngandalin jadi dokter sebagai pekerjaan utama, lo bisa kaya, tapi kamu jadi pengusaha dokter. Beda ya. Dokter dengan pengusaha dokter. Pengusaha dokter adalah seorang dokter yang menjadikan pasien itu komoditas, mesin uang. Itu pengusaha dokter. Tapi kalau mau jadi dokter, jangan jadiin gitu. Jadilah dokter dan pengusaha yang lain, jangan pengusaha dokter gitu loh maksudnya. Nggak bisa, jadi dokter toh nggak bisa. Udah, saya kasih tahu sekarang. Jadi dokter saja tidak bisa kecuali kamu nggak punya anak, kerja di daerah, rumah sudah dikasih pemerintah, bisa. Tapi kamu tidak akan bisa maju dan berkembang. Itu. Sekolah kan butuh duit sih, bayar. Nanti kamu spesialis, butuh duit, bayar. Makanya jadi pengusaha dan dokter, bukan pengusaha dokter dan dokter ya. Sistem kita belum bagus sih, sistem kita di Indonesia belum bagus soal itu. Cara kedua adalah mencari tempat-tempat dengan insentif yang besar. Di daerah, kamu bisa nabung. Ya, insentif yang besar itu artinya bukan dari pasien loh. Kamu dapat dari pemerintah. Misalnya, Oksibil gitu. Di Oksibil, dokter umumnya insentifnya 25 juta. Tapi kamu sudah tidak dapat lagi dari pasien. Jadi ya itu all in. Ya otomatis dokternya nggak mikirin duit sebagai nentek ya, dia pelayanan murni. Nah itu. Nah kamu tahu ya maksudnya ya.
Kalau kamu kerja di misalnya Solo, ya sorry ya, bukan dari Solo. Solo ngasih insentif tidak akan setinggi di Papua. Pasti udah, di Jawa soalnya. Maksimal mungkin 3 juta, 4 juta. Kamu mau hidup makan apa gitu loh kalau nggak ngandalin, kalau misalnya cuma ngandalin ini aja. Ya, itu apa istilahnya rentan untuk kamu jadi pengusaha dokter kalau kayak gitu. Jadi ketika kamu jadi dokter, saran saya niru kayak dokter Tirta. Dokter Tirta itu orang UNS atau UGM ya? Yang terkenal itu. UGM dokter. UGM ya, oh salah ya. Nggak apa-apa. Dia kan bisnis sambil kuliah waktu itu kan. Iya. Saran saya jadi entrepreneurship, jadi misalnya bisnis apa itu, sepatu lah apa itu waktu itu. Ya nggak harus sepatu, tapi ya harus kreatif sih ya. Jujur kayak gitu. Saya dulu jualan Oriflame. Residen saya jadi sopir Grab. Saya waktu residen jadi sopir Grab. Waktu chief. Nggak ada duit. Kehabisan. Saya jadi sopir Grab waktu itu. Ya, nabungnya dikit waktu itu kan. ya begitulah ya. Jadi, dosa gitu loh kalau misalnya kita name tag pasien itu sudah susah gitu loh. Apalagi pasien-pasien yang BPJS, mau diapain gitu loh. Ya, jangan name tag lah, duit pasti ada, tapi jangan di name tag, itu dah intinya. Hati nurani toh. Nah, kan ngurusin perut sekarang, ya kerja yang lain gitu. Bisnis. Buka toko usaha. Jadikan teman-temanmu ini konsumen. Teman-temanmu jadiin konsumen produknya kita sendiri. Saya dulu Oriflame, teman-teman saya laki yang jualan Oriflame dulu. Konsumennya cewek-cewek. Teman-teman kuliah waktu itu. Nah, ya gitulah. Nanti kalian lulus ikut MSF aja, coba. Gampang kok MSF, ikut MSF gampang. Apply di internet. Nanti linknya minta siapa ya? Linknya gampang kok. Apa ya linknya ya? Saya lupa. Ya ngomong aja www.msf.org. Masuk nanti. Kebetulan kantor Indonesia ini ikut Hong Kong. Jadi Hong Kong itu ngurusin Southeast Asia sama Indonesia. Oke? Nah, balik lagi. Masalah duit ya itulah. Semangat pokoknya. Iya. Makanya jadi dokter itu nggak bikin kaya. Tenang aja. Salah itu orang-orang tua zaman dulu itu. Ya, bagaimana ini mungkin dari Iva Trendy, apakah sudah menjawab nih pertanyaannya tadi dari Dr. Heru? Sangat lengkap dan detail ini, dari pengalaman Dr. Heru sendiri. Terima kasih dokter atas pertanyaannya, sudah sangat menjawab. Ya, terima kasih banyak Iva Trendy. Sangat insightful dokter, saya banyak keren sekali dari pengalaman dokter. Ya, kita kasih pesan ya, gini. Ya. Jangan lihat orang lain. Ketika kita lihat orang lain, kita jadi stres, iri hati, jadi mata duitan. Contoh gini, anggap ya di dunia. Jadi saya masuk ke rumah sakit. Ketika kita melihat dokter bedah lain kok pendapatannya bisa kaya, bisa naik mobil mewah, rumahnya mewah gitu. Kita akan hati nurani kita akan luntur. Oh pasti itu, pasti. Kita akan ngejar, akan membuat standar sama seperti teman kita, terus kita akan ngejar itu. Jangan kayak gitu. Serius. Bahaya. Lebih baik, dia kok kayak gitu ya, oke. Berarti aku kan harus cari duit. Nah, jangan ngandalin di sini, jangan ngandalin di, jangan punya mindset bahwa dengan praktek itu nanti duitnya banyak gitu. Jangan gitu. Duitnya banyak itu bonus. Sekali lagi, uang banyak itu bonus. Seseorang itu kenapa kok bisa pasiennya rame, itu karena dia memberikan yang terbaik buat pasien itu. Bukan dia kasih name tag. Jangan salah ya. Pasiennya suka sama dokter itu. Balik sama pasien itu. Karena pasiennya suka sama dokter itu. Kok bisa suka? Ya karena dokter itu memberikan yang terbaik, sembuh, dan ramah misalnya. Itu maksud saya itu gitu loh. Uangnya ngikuti. Kalau mau cepet ya jadi pengusaha gitu loh. Itu intinya gitu. Oke? Ya, udah terakhir. Sorry ya cerewet.
Nah, berarti itu sangat memang betul sekali dari pengalaman dokter sendiri juga kan soalnya. Iya. Mantap memang. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih dokter dari teman-teman ini dari kelompok 12 Gendengan Haura Sahifa. Mungkin boleh Gimana? unik. Ya, Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan bertanya-nya. Sebelumnya perkenalkan saya Haura Sahifa Yomi dari kelompok 12 Gendengan. Tadi kan Dokter Heru itu salah satu tantangan ketika ikut misi kemanusiaan itu ketika harus satu lingkup atau satu kelompok dengan orang-orang yang tidak terlalu nyambung atau kasarnya mungkin tidak terlalu cocok dengan dokter. Yang tadi 6 bulan rasanya seperti neraka, mungkin begitu ya dokter. Nah itu bagaimana cara dokter mengatasinya ketika merasakan hal itu, terus itu juga mungkin salah satu bagi kita itu mungkin relate atau nyambung banget, karena kita kan pasti bakal sering ketemu orang atau sering sekelompok sama orang-orang, dan mungkin ada yang tidak nyambung gitu dokter. Terima kasih. apa-apa bisa diulangi enggak? Saya keputus-putus di awal-awal tadi. Oh iya, mohon maaf dokter. Jadi bagaimana cara dokter mengatasi ketika dokter itu satu lingkup dengan orang-orang yang tidak cocok atau tidak terlalu nyambung dengan dokter gitu. Apakah jelas? Ya, oke. Bagaimana caranya ketika kita hidup dalam satu rumah selama 6 bulan itu tapi enggak cocok ya? Gitu ya? Iya dokter. Satu, yang pasti nggak ngobrol. Jadi ngobrolnya waktu ini sepeluhnya ya. Jadi profesional. Profesional artinya gini. Saya pernah nggak cocok sama satu orang. Jadi di rumah ya saya nggak ngobrol ngalor ngidul, makan, masuk kamar. Besok paginya kalau misalnya butuh sesuatu untuk urusan pekerjaan ya saya ngomong, tapi kalau enggak ya enggak. Ya cuma gitu, menghindari pembicaraan yang menyebabkan konflik. Semakin kita sering berbicara ya semakin konfliknya nambah gitu, bahaya. Itu sih. Yang kedua, ada suatu waktu saya melakukan gini, saya menerima. Jadi saya itu yang disebut dengan adaptability atau flexibility. Jadi fleksibel. Jadi ada beberapa kita set up boundary. Jadi set up boundary itu gini, ada limitnya. Dia boleh melakukan sesuatu terhadap kita itu sampai seberapa sih gitu ya. Tapi lewat dari itu ya kita harus ngomong, nggak boleh misalnya misalnya. Ini kamar mandinya kan 1 kan, atau 2 gitu kamar mandinya. Lupa nyiram, habis kencing lupa nyiram gitu misalnya. Kita nggak suka, kita kebiasaan bersih gitu ya. Nah itu di situ kamu buat batas mau seberapa gitu loh bersihnya. Kamu fleksibel, nggak boleh kaku. Misalnya ya sudah, kalau misalnya orangnya memang jorok, ada yang ngalah, atau dia juga ada sedikit tegur, nanti kali jangan lupa atau ditulis di tulisan. Misalnya ini ya, yang terjadi itu kayak gitu kita dulu. Ada yang jorok, akhirnya kita ngomong, kemarin ini ada yang lupa, kita nggak ngomong orang, tapi kita ngomong, ini ada yang lupa nyiram WC, misalnya seperti itu. Atau misalnya ada orang, teman kita, kan ini, melakukan sesuatu yang tidak pantas gitu ya, terhadap staf lokal. Kamu mau negur gimana? Kamu nggak cocok toh, ini nggak pantas ini, gitu. Di Afghanistan, kok pacaran misalnya sama staf lokal, nggak boleh. Kamu mau negur in a nice way, gimana caranya? Ya tinggal ngomong. Saya sih biasanya kalau saya, apa ya kamu sama orang itu ya. Jadi, saya jujur nggak bisa jawab ya. Saya soalnya biasanya saya kalau ngatasi konflik tanpa teori, saya selalu muter-muter gimana caranya supaya dia nangkep pesannya, tapi tanpa saya harus straightforward. Saya bukan orang yang straightforward gitu loh. Saya muter biasanya. Kalau enggak, biasanya lapor ke mana? Lapor ke temennya. Intinya, kalau kamu ngelakuin itu rugi loh di kamu, kasihan. Nah, ini gitu. Saya nggak ngomong, kamu ya bersihnya, nggak loh gitu. Nah, nggak bisa gitu. Saya sih nggak gitu. Jadi, intinya, 1, antara kamu tahan-tahan, atau 2, kamu fleksibel.
toleransi ditambah. Nggak ada lagi, there is no Teori. apa, an ideal way to solve that. Nggak bisa. Jujur nggak ada. Ya baik. Mungkin bagaimana Ya. dari Dek Haura? Apakah menjawab dari pertanyaannya tadi? Nggak jawab. Lah wong aku yang nggak bisa jawab. Sudah cukup menjawab, Dokter. Terima kasih banyak. Kembali lagi ke Oh, iya. karakter masing-masing juga Sorry. mungkin ya. Dok. Ya, Bagaimana Ani ya. Apa itu? Saya di link. Kalau misalnya kalian tertarik tentang Doctor Without Border itu ada di link gitu loh. Oh iya, ini Ada mungkin di mana? di chat ya? kolom chat Udah Zoom lihat ya, ya? betul Dokter. Ya mungkin Nah, itu teman-teman dia. yang penasaran boleh langsung diklik ya ini linknya, atau mungkin bisa di save terlebih dahulu nih, linknya di kopas dulu disimpan. Nanti kalau mau join bisa langsung diklik linknya. Oke. Ya baik, terima kasih banyak juga mungkin sebenarnya untuk Deaura udah atas pertanyaannya dan juga Dr. Heru untuk jawabannya. Mungkin mohon maaf sekali teman-teman dan Dr. Heru karena keterbatasan waktu untuk pertanyaannya, untuk diskusinya kita cukupkan terlebih dahulu ya untuk siang hari ini. Sangat seru sekali nih untuk siang hari ini dan sangat insightful dari pemaparan yang dari pengalaman Dr. Heru ini tadi. Mungkin saya izin